ibadah. Kalau orang hidup 70 tahun waktu dipakai untuk ibadah kira-kira berapa? 6 bulan. Berapa? 6 bulan. Pakai koma lagi. Bagi yang rajin, yang Senin ibadah, Selasa ibadah, sampai Minggu ibadah, kumpul 1 jam, 1,5 jam, itu kalau sampai 70 tahun dia beribadah kira-kira berapa lama? 6 bulan. Tapi yang 1 tahun gereja 2 kali, itu tidak mungkin 6 bulan, 6 jam. Ya. Ada orang, saya bilang di mana-mana, ada orang yang sepanjang tahun itu dia gereja 2 kali saja. Itulah dibilang. Natal 1 kali, baru Paskah 1 kali. Jadi dia disebut jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang. Napas 1-1. Kalau napas mulai 1-1 tiba-tiba ingat ibadah. Ada orang yang seumur hidup mungkin dia ikut ibadah 4 atau 5 kali. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu dia nikah, ketiga waktu anak nikah, dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Ini bosan 6 bulan bagaimana? Nah saudara lihat bagaimana ibadah yang hanya 6 bulan akan menjadi kekuatan, daya dorong yang kuat supaya orang tidur dengan baik, bekerja dengan baik, menonton dengan baik, makan dengan baik, supaya kemuliaan bagi Allah datang. Ini ibadah memang harus betul-betul ibadah yang penuh kualitas, sangat penuh kualitas. Dia bukan perayaan tertentu. Dia harus betul-betul sebuah perayaan tuntunan yang membawa kita menyelesaikan tantangan dari Tuhan. Pembacaan tadi punya 2 kata kunci, berdoa dan kita kelompokkan orang dalam 2 kata kunci. 1, ada orang yang kerjanya kuat sekali tapi doanya lemah sekali. Di Polda Sutra ini ada video kerja ngiri tapi tidak tahu berdoa. Itu orang kerja itu ngiri, sibuk sekali, bahkan kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Yang lain sempat ganti bagian dinas, dia tidak sempat ganti. Sibuk. Orang yang seperti itu jangan coba-coba kita panggil dia ikut ibadah. Om, ibadah. Kenapa? Saya sibuk. Di Polda sini ada yang video. Ada di sini. Ada. Boleh tunjuk. Ada. Korban sprint. Sibuk sekali. Orang yang seperti itu, saudara-saudara, jangan coba-coba suruh dia doa makan. Om, sebentar om doa makan. Oh, sebentar. Di sini ada yang begitu. Ada. Banyak. Siapa punya suami coba dulu. Kerja kuat tapi doa. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, dia tahu cara bagaimana mencari kaya, tapi dia tidak tahu mencari bahagia. Dia tahu cara bagaimana mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmati uang. Dia bisa merubah hidupnya secara finansial, tapi tidak menikmati. Tahun lalu saya bilang di sini, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Satu saat di Surabaya mobil telepon, pendeta, yuk saya di Surabaya, enak spesial. Tidak apa-apa. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Dapat rujukan dulu baru ke Surabaya. Ini dari soal. Lama-lama pekerjaan itu membuat dia menjadi budak dari pekerjaan. Itu dari masalah. Itu pertama. Tidak akan ada damai di bumi bagi mereka yang kerja kuat dan berdoa. Kedua, kebalikan dari itu. Kalau pertama tadi kerja kuat doa lemah, yang kedua ini kebalikan. Doa kuat tapi kerja. Doa kuat kerja lemah. Orang yang seperti itu pokoknya semua dia berdoa saja. Kamu tidak usah persiapan Natal, kita tinggal doa. Ada kerusuhan, tidak usah Pak, tidak usah. Tinggal mati kita. Kalau orang yang kerja kuat tapi doa lemah, kerja kuat doa kuat tapi kerja lemah, itu hanya berharap pada mujizat.
Mujizat ada, tapi saya tidak menyarankan saudara berharap pada mujizat. Mujizat itu ada yang satu saat Tuhan bilang begini, ini sudah begini. Kalau kau ada rubah batu ini jadi roti supaya kau makan. Tuhan Yesus tidak rubah, bukan karena dia tidak bisa rubah. Pertama, dia tidak mau ikut perintah Yesus, tapi yang kedua, masa untuk makan roti, untuk buat roti saja harus pakai mujizat. Kalau buat roti pakai mujizat tiap hari di toko bakery itu mujizat terus. Mujizat roti manis selalu kita berproses. Saya mau tanya saudara, tolong jawab dengan yakin. Orang yang tak borak artinya bekerja dan berdoa. Kalau berdoa dan bekerja itu jawabannya nilai hanya 75. Berdoa dari 70. Yang 100 orang yang tak borak artinya berdoa dan bekerja keras. Orang yang tak borak artinya berdoa dan bekerja keras. Jangan lagi doanya yang keras-keras sampai kehabisan tenaga, kerjanya lemah-lemah. Bagaimana damai itu? Tuhan memberi makan pada burung pipit, tapi tidak meletakkan gandum di dalam sana. Itu burung mesti keluar dari sana mencari makan. Resiko kena apel. di sini ada juga pakai burung. Tembak lagi. Di polisi. Jemaah, kadang-kadang kita tidak mau berproses. Saya mau bilang pada saudara, dulu ada binatang yang namanya ayam. Sekarang juga ada. Ayam dulu itu kita hanya bagi dia dalam dua, ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang dulunya hanya ayam sekarang berubah menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Ini buat kita jadi pusing. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Pusing sendiri jadi pilih ayam. Tapi bedanya jelas. Saudara, ada yang piara ayam kampung di rumah ada? Ada yang pilih 5 ekor? Boleh kasih tahu. Saudara lihat ayam kampung, kita pelihara 1 tahun masih kecil juga. Tapi dagingnya enak atau tidak? Enak. Kalau betina bertelur atau tidak? Dijual mahal atau tidak? Karena itu ayam tahu proses. Beda dengan ayam potong kan? Ayam potong kita baru pelihara 1 bulan saja dia punya mata sebesar ini. Itu kalau dia pakai kaca besar, kalau dia jantung juga begitu. Tapi itu ayam, ibu-ibu pulang dari pasar tidak salah di motor besok tadi pagi. Anak-anak gas motor di samping kanan besok itu ayam mati. Kenapa? Ayam ini tidak mengerti proses. Sudah dua. Ketiga,